Setelah heboh dengan berita pengambilan Salom dari rumah orang tua Atila dan berita ditangkapnya Atar dan Aan, adik kandung dan sepupu Atila, konflik Wulan dan Atila belum juga berakhir. Hari Selasa kemarin Atar dikeluarkan dari penjara Polsek Kebayoran Lama dan kini berstatus sebagai tahanan luar. Pada hari dan waktu yang sama, Atila juga menerima panggilan dari Polsek Kebayoran Lama untuk diperiksa. Atila telah dilaporkan pihak Wulan telah melakukan penyemaran nama baik. Tapi ternyata dalam kesimpulan dan keputusan bisa menjadi berbeda gitu kan. Akhirnya efeknya kepada pasien gitu. Ini masih tertolong lah alhamdulillah gitu. Pemirsa, selain Kemiing, Cek dan Dicek juga mengkonfirmasi hal ini kepada pihak rumah sakit Yadika. Lalu bagaimana tanggapan pihak Yadika tentang hal ini? Kami sudah berbicara dengan dokter spesialis yang bersangkutan bahwa pendapatnya berbeda dengan itu karena mengingat kriteria-kriteria umum yang dipakai untuk menetapkan sejenis penyakit. Nah, oleh beliau dikatakan bahwa ada kriteria-kriteria untuk kita mengarah kepada suatu DHF. Jadi pada waktu itu tidak menjurus kepada dengue hemorrhagic fever. Jadi tidak mengejarnya ke arah sana karena dari statistik itu tidak mendekati gitu. Jadi beliau menyelesaikan permasalahan yang memang sudah nyata diketahui secara pemeriksaan fisik yang ditemukan sesuai dengan pengalaman beliau, yaitu ISPA dan saluran kemih. Demam berdarah itu cirinya demam dan ada pendarahan. Nah, pendarahan sama sekali tidak ada. Nah, pendarahan itu bisa dideteksi dari hidung keluar darah, dari mulut keluar darah, atau mengeluh kencingnya mengandung darah, beraknya ada darah, atau pada kulitnya noda-noda merah. Ini semua tidak ada. Pemirsa, karir Angelique Wijaya di lapangan tenis sedang berkibar. Tiba-tiba saja dia harus terimbas persoalan yang dihadapi ayahnya. Ayah Angelique dituduh melakukan penggelapan dana sponsor untuk Angelique serta melakukan penipuan uang dalam jumlah yang cukup besar. Akibatnya nama Angelique menjadi terseret-seret. Pemirsa, kemenangan Angelique Wijaya dalam Wimbledon Junior tahun lalu memang merupakan prestasi yang sangat luar biasa bagi dunia tenis Indonesia. Apalagi mengingat usia Angelique Wijaya pun termasuk sangat muda. Sehingga tidak heran prestasinya itu melejitkan nama Angelique Wijaya dalam jajaran atlet nomor 1 Indonesia saat ini. Tetapi pertengahan bulan Februari lalu, tiba-tiba saja muncul mengenai berita tidak sedap tentang keluarganya. Ayah Angelique, Rico Wijaya, dituduh melakukan penipuan saat ia membeli sebuah pabrik. Dalam waktu yang bersamaan, ayah Angelique juga dituduh menggelapkan dana sponsor yang diberikan oleh sebuah perusahaan untuk ulang tahun Angelique senilai 250 juta. Meski tidak terlibat secara langsung, beredarnya rumor tak enak itu dikhawatirkan mengganggu prestasi Angelique sebagai atlet tenis. Cek dan Cek sempat mengkonfirmasi secara langsung mengenai berita itu kepada Angelique saat berlatih di Senayan. Apa tanggapan Angelique tentang berita yang menyangkut ayahnya itu? Saya juga sebenarnya nggak tahu banyak sih ya, maksudnya kasus pabrik, tapi masalahnya apapun saya juga nggak ngerti gitu. Udah mau beres sih sekarang urusannya, maksudnya yang untuk papa saya ini ya puji Tuhan juga lah, maksudnya akhirnya beres juga. Maksudnya yang papa saya maksudnya nggak ada salah apa-apa, tapi kok malah kayak dikerjain gitu loh maksudnya ya. Jadinya ya udah akhirnya udah mau beres ya, senang juga lah. Lantas bagaimana dengan tuduhan penggelapan dana sponsor yang diberikan untuk ulang tahun Angelique? Oh yang itu nggak benar sama sekali, itu nggak benar. Jelas itu murni duit papi saya. Maksudnya papi saya tuh nggak, maksudnya kan menurut kalian tuh nipu atau apa ya? Papi saya bukan seorang penipu gitu ya. Maksudnya emang mereka aja yang ngawur gitu maksudnya ya. Dan itu waktu ulang tahun saya itu murni uang papa saya, keluarga saya. Bukan hasil tipuan apa-apa. Sebelumnya, apakah Angelique mengetahui tentang berita itu? Yang ulang tahun nipu sih nggak dengar. Maksudnya emang saya juga jarang baca koran sih. Maksudnya ngapain maksudnya diikutin kayak gitu juga. Maksudnya ya emang ngaco, korannya juga nggak bener gitu loh. Jika memang tidak benar semua itu, menurut Angelique, adakah hal itu hanya untuk mengganggu karirnya yang sedang berkibar? Dimana ada orang yang berhasil pasti kan
pastilah maksudnya ada yang iri hati atau gimana, tapi ya saya sendiri juga nggak nanggepin lah, maksudnya buat apa saya nanggepin kayak gitu juga, maksudnya itu juga nggak bagus buat saya, maksudnya nggak nguaro lah bahasa ini ya. Nggak. Dan menurut Angelique sendiri, apakah karirnya terganggu dengan berita miring itu? Buat saya sih enggak ya, maksudnya malah orang tua saya tuh kasihan sama saya gitu, maksudnya takutnya karir saya juga keganggu gitu, maksudnya tapi ya saya malah ngomong ke orang tua saya, bener emang saya merasa saya nggak takut gitu, maksudnya ngapain harus kalian malah khawatir sama saya gitu, maksudnya saya sih nggak apa-apa, orang saya juga yakin papa saya emang nggak salah gitu maksudnya, tapi ya maksudnya ya saya sih emang bisa bantu doa aja, memang kalau emang saya juga percaya sama Tuhan, kalau emang di jalan orang benar pasti akhirnya juga ada kemenangan gitu. Pemirsa, selain menemui Angelique, Cek dan Ricek juga berusaha menemui ayahnya Riko Wijaya untuk mengkonfirmasi berita itu. Namun hingga berita ini diturunkan, Cek dan Ricek belum berhasil menemui ayah Angelique. Konflik antara Wulan dan Atila masih berlanjut. Setelah Atar ditahan karena tuduhan melakukan pengerusakan terhadap mobil Wulan, hari Selasa kemarin Atar dikeluarkan dari tahanan Polsek Kebayoran Lama. Pada hari dan waktu yang sama, Atila dipanggil pihak Polsek untuk dimintai keterangan atas tuduhan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Wulan. Setelah heboh dengan berita pengambilan salom dari rumah orang tua Atila dan berita ditangkapnya Atar dan Aan, adik kandung dan sepupu Atila, konflik Wulan dan Atila belum juga berakhir. Hari Selasa kemarin, Atar dikeluarkan dari penjara Polsek Kebayoran Lama dan kini berstatus sebagai tahanan luar. Pada hari dan waktu yang sama, Atila juga menerima panggilan dari Polsek Kebayoran Lama untuk diperiksa. Atila telah dilaporkan pihak Wulan telah melakukan pencemaran nama baik. Cek dan Ricek menemui kedua kakak beradik ini saat masih berada di Polsek Kebayoran Lama. Setelah 7 hari meningkuk di dalam penjara karena tuduhan pengerusakan mobil dan pengancaman jiwa Wulan Guritno, tanggal 25 Februari lalu Atar dan Aan kembali menghirup udara bebas. Bagaimana halnya bintang sinetron lupus itu bisa keluar dari penjara, padahal dalam surat penahanannya ia harus menjalani hukuman selama 20 hari. Ada jaminan, ada tanggungan dari orang tua kan. Kita kan masih wajib lapor setiap Selasa Kamis gitu ke sini ke Polsek. Udah rutin aja ngikutin prosedur lah. Selama Atar berada di dalam tahanan, berita penahanan dirinya sempat heboh. Dari keterangan yang diketahui ada perbedaan versi dari pihak Wulan dan juga pihak keluarganya. Menurut Wulan, Atar melakukan tindakan kriminal dengan merusak dan mengancam jiwa Wulan. Sedang menurut Ananda Lontoh, pacar Atar yang mengaku sebagai saksi dalam peristiwa itu, Atar tidak melakukan hal yang dituduhkan atas dirinya. Lantas, bagaimanakah peristiwa yang sebenarnya terjadi? Wah, kalau itu nggak tahu deh, biar ini saya pengacara saya ngomong. Ya, saya nggak berani ini, takut salah-salah sih. Biar mereka yang ngomong kok, mereka bisa ngasih tahu panjang lebar. Sebenarnya bagaimana Atar bisa terlibat dalam masalah perebutan anak antara Wulan dan kakaknya Atila? Sebenarnya saya bukan ikut campur, tapi kan emang orang tuanya nggak ada. Ya kayak kita, nah itu amanah, kan kita mesti menjalankan amanah gitu. Kalau orang tuanya ada kan biar aja Atilanya yang ngurus, saya nggak usah repot-repot lah. Kalau ditanya bersalah, bagaimana sikap Atar? Ya, apa boleh buat, kita jalanin. Setelah mewawancarai Atar, Cek dan Ricek menemui Atila yang baru saja selesai menjalani pemeriksaan. Seperti dijelaskan di atas tadi, Atila diperiksa karena tuduhan pencemaran nama baik atas istrinya Wulan Guritno. Wulan pun tahu lah, kalau aku nggak pernah mencemarkan nama baiknya dia. Di mana itu kan dia kan harusnya lebih spesifik kan, aku mencemarkan dia, menghina dianya tuh bagaimana gitu kan, mesti lebih spesifik lah harusnya dia kan. Di sini tidak, aku pun hanya menjawab sebatas aku ingat. Tapi kalau menurut saya, hanya menurut saya nih ya, laporannya si Wulan ini, kalau pencemaran nama baiknya itu menurut saya sih tidaklah, seharusnya itu tidak perlu dia lontarkan ya. Sesungguhnya kalaupun kita ini sebagai manusia yang memiliki hak yang sama, saya bisa berhak ya, saya bisa bersungguhnya lebih bisa berhak melaporkan dia pencemaran nama baik. Tapi saya tidak. Buat apa gitu? Buat apa kalau kita akan bercerai? Ya udah terima kan. Tidak usah toh dia yang menggugat saya, yang ini kenapa dia mesti ngasih saya ini lagi. Banyak sekali saya dihadapkan oleh kasus yang merusak saya punya pekerjaan. Seperti ini aja saya sudah ditunggu syuting nih di Ragunan ya kan. Nah, jadi itu terlalu dibuat-buat sama dia menurut saya ya.
Lantas bagaimana Atila menanggapi pemanggilan dirinya oleh pihak Polsek Bayoran Lama itu? Aku punya hidup nih belum pernah lah dipanggil-panggil seperti ini ya. Kita kurang ngerti ya untuk masalah hukum nih, saya nih kurang begitu mengerti. Makanya di sini kan ada Bang Zakaria ya dan partnernya untuk selalu memberikan gitu, menginformasikan bahwa kemarin nih kurang ada ini secara formal ya, secara formal